kekerasan di dalam rumah tangga itu meningkat sampai akhirnya pernah sekali fisik. Gitu loh. Fase takut, tertekan, saya harus disuntik, harus minum obat penenang gitu ya. Karena saya pernah sampai kejang, karena ketakutan. Esther sama anak-anak tuh tidur gitu kan, saya ngelihat mereka tidur, hati saya tuh hancur. Penyesalan. Iya, karena tuh saya sayang sama dia. Tapi kayak dari dalam tuh ada sesuatu yang gak bisa saya kendalikan gitu loh. Badan saya tuh sakitnya luar biasa, kayak tulang gitu, kayak apa ya, kayak diperes gitu, sakitnya luar biasa. Sampai saya udah doa dengan doa-doa yang saya tahu pada waktu itu, tiba-tiba saya merasakan satu kedamaian. Wow. Saya belum pernah merasakan kasih yang begitu besar. Shalom setiap pemirsa yang sedang mengikuti Into the Deep, the new episode. Bagaimana keadaan saudara? Aku datang dengan ucapan shalom. Biarlah engkau penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan senantiasa. Saya dan Lia terus berdoa supaya Anda tetap sehat, tetap kuat secara mental, secara roh, tubuh, dan jiwa. Lia, aku punya pantun nih buat kamu. Ya, tumben ya kan? Tumben. Jalan-jalan ke tepi kali. Cakep. Melihat bunga mekar berseri. Lia sayang kekasih hati. Aduh. Semakin lama semakin kucintai. Cetar. Aku juga bisa balas yang diajarin nih. Ya. Ikan hiu makan tomat. Oh. I love you so much. Gua ada lagi. Oh, banyak ini. Makan siomay pakai sambal. Minumnya es teh di sore hari. Kalau boleh aku mengaku jujur sekali. Lia itu alasan senyumku setiap hari. Aduh, udah Tar. Itu tiba-tiba jadi pantun ya. Alam studio berubah. Karena kita kedatangan Raja Pantun. Oh iya, welcome betul. Pastor Monty, Yes. Pastor Esther, Montezuma. Kita jadi kedapatan urapan pantun gitu ya. Betul. Selamat datang kepada Pak Monty, Ibu Esther. Welcome to Into the Deep. Thank you, Pastor Thank Andi. you, sudah diundang. Thank you so Nah, much. senang sekali akhirnya bisa ada di sini. Dua hamba Tuhan yang sudah melanglang buana dikenal, dan puji Tuhan ya, kita 11 tahun terakhir sama-sama di satu komunitas. Pastor Monty, Bu Esther bersama saya dan Lia, kami mengembalakan komunitas kami, dan puji Tuhan melihat dari Tuhan percayakan yang kecil dulu Pak ya, Ibu ya, sampai sekarang Tuhan percayakan kita komunitas yang bertumbuh pada hari ini. Well, tapi kita nggak ngomongin komunitas kita mau ngomongin pantun. Oh nggak pantun, tapi nggak sah kalau Raja Pantun kita tembak langsung. Ini nggak apa persiapan. Oh, gitu. Ada nggak pantun yang langsung keluar hari ini gitu ya? Oke. Mata berkedip, ngelihat si jantung hati. Cakep. Acara Into the Deep sangat memberkati. Dahsyat. Itu emang urapan dia. Ibu Enggak, Esther, saya ampun. nggak ada sedikit ini Enggak ya. ada. Pasangan ini nih terkenal banget sebagai panutan banyak orang lah gitu. Ya. Pasangan yang mesra, satu dengan yang lain. Tapi saya percaya itu kan nggak otomatis ya, pasti kan dibangun ya. Ya tentunya ketika kita kan lagi ngomong keintiman ya, Ya, beberapa pas. episode ini kan, nah kalau Anda ikuti Into the Deep, memang kita sedang journey intimacy, nggak hanya worship, nggak hanya doa, nggak hanya baca firman ya, tetapi kita hari ini akan ngomong mengenai keintiman yang asli, the real intimacy. Kita tadi seperti Lia bilang bahwa lihat Pastor Monty, Pastor Esther, keintiman yang nggak dibuat-buat gitu. Nah mungkin bisa ceritakan dulu story masing-masing perkawinan sudah berapa
banyak anak, ada berapa begitu, silahkan. Oke, mau aku? Kamu dulu lah. Oh, saya dulu ya. Oke. Ya, terima kasih Pastor Andi, Pastor Lia, dan juga semua yang menyaksikan Into the Deep. Latar belakang kami juga dari awal pernikahan itu semua karena anugerah Tuhan ya. Karena saya pribadi juga lahir bukan dari keluarga Kristen. Dan ketemu sama Esther waktu kami masih kuliah. Ya, kami kuliah dan di kuliah itulah cinta mulai bersemi gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi pada waktu itu memang kalau boleh dibilang cintanya cinta yang duniawi ya. Gitu, karena kita kan belum mengerti kebenaran, belum Cinta keintiman yang duniawi gitu. keintiman yang duniawi ya, Seperti yang apa katanya sih sebenarnya keintiman duniawi itu? keintiman yang duniawi itu dikatakan kalau cinta sudah melekat, berasa coklat gitu. Seperti baju kita gitu ya, coklat ya. Berasa coklat pokoknya. Cinta melekat. Kalau cinta sudah melekat, berasa coklat gitu kan. Kayaknya manis aja gitu kan. Nah, sehingga disitulah kami mulai berkenalan ya. Terus kemudian kami mulai membangun sebuah hubungan. Dan akhirnya kami memutuskan menikah ya pada waktu itu. Dan ya puji Tuhan pernikahan kita sudah 32 tahun nih tahun ini. 32. Ya, tahun ini 32 tahun. Amazing. Ya, dan dalam menjalani itu semua, kalau perkenalan sih udah lama ya. Udah lebih. Udah lama. Dengan pacaran barangkali 36 tahun. 30 ya, 38 lah. 38 tahun dengan itu. By the way, anak-anak, berapa anak yang Tuhan berikan buat keluarga Montezuma? Puji Tuhan kita dipercayakan 3 anak ya. 3 anak sama 1 mantu. Yang paling besar Samuel, tapi biasa istrinya? dipanggil Abang. Istrinya Vanya. Kemudian kedua Emma. Dan ketiga Christabel atau biasa dipanggil Cis. Cis. Ya, dulu kecil tuh 3-3-nya tuh dipanggil kakak semua. Jadi Abang, Teteh, Cici. Oh. 3-3-nya kakak, 3-3-nya anak sulung, anak tunggal. Moga-moga segera dapat cucu. Segera. Amin. Semoga. Coba itu didengar anak-anak. Nah, jadi kami membangun hubungan tuh berproses sih Pastor ya, berproses dari yang cara yang duniawi, yang dimana akhirnya waktu lagi menikah gitu kelihatannya sih semua oke ya waktu lagi pacaran kan. Karena kata orang tuh kalau pacaran itu masa kebohongan besar gitu kan. Masa kebohongan besar. Masa promosi. Masa promosi gitu kan, masa promosi. Ada kedoknya gitu. Iya gitu, semua kan tertutup semua ya. Ya, tapi begitu menikah, nah mulai ketahuan aslinya, ya ketahuan aslinya. Dan dimana kalau kami udah ribut ya, itu bukan lagi piring terbang, Pastor, tapi kipas angin terbang gitu kan. Wow. Ada kipas angin lempar gitu kan. Iya. Pastor mungkin bisa jelaskan aslinya tadi itu tuh. Aslinya itu Kan kita belum gini, dengar aslinya. mungkin kalau gambarinnya rada susah, tapi gini. Saya pergi sama mamanya, sama adiknya, sama tantenya. Ya. Pulang itu sudah kita ke arah Bintaro di rumah tante. Itu biasa pulang kantor kan jam 5:30, 6. Dulu kan gak kayak sekarang macet ya. Jam 6 sampai di rumah. Nah saya tuh jam 5 masih di rumah, semua panik. Panik kalau saya tuh telat pulang. Segitunya, sampai mamanya panik, tantenya panik. Ya gitu kira-kira udah bisa gambarin lah ya kira-kira kayak gimananya gitu kalau sampai marah gitu. Jadi sebagai seorang istri waktu itu melihat tiba-tiba asli itu keluar begitu ya. Nah kebetulan tuh saya tuh bukan tipikal perempuan yang ya udah deh nerima aja gitu lah. Jadi kalau ente jual, aneh beli. Gitu. Jadi ya gayung bersambut gitu. Makanya bisa sampai kipas angin tuh terbang gitu. Karena kalau peralatan yang dipakai sehari-hari itu saya memang udah pisahkan. Jadi peralatan itu memang yang siap untuk kalau dia ada kategorinya gitu jadi. Ada. Jadi kategori yang dilempar ya udah nggak apa-apa gitu, dan yang bagus-bagus disimpan. Jadi asisten di rumah tuh tahu gitu sehari-hari pakai yang mana aja gelasnya. Jadi kalau Bapak sedang naik, saya juga sedang naik, jadi lempar-lemparannya seru gitu. Oh, ini tolong di Masanya udah lewat tuh. Itu berlangsung tiap hari apa gimana? Enggak tiap hari ya, enggak tiap hari. Pasti
ada yang saat-saat tuh enggak ya gitu loh, karena sama-sama kerja, sama-sama capek juga gitu ya. Justru kayaknya tuh kalau lagi lengah kali ya. Ya, jadi biasanya tuh kalau kejadiannya tuh kalau keinginan masing-masing nggak terpenuhi. Jadi egonya kami berdua yang main gitu, Pastor sama Pastor Lia. Jadi kalau apa yang jadi keinginan saya nggak terpenuhi dan kondisi saya juga pada waktu itu lagi capek gitu kan, atau ada hal yang lain yang bisa memancing emosi, nah bisa naik di situ. Nah Esther pun juga begitu karena dia juga keras, ya akhirnya ketemu. Langsung dicari deh. Lagi capek itu emang bahaya kalau ngomong ya. Betul. Iya, emosi ya. Emosi. Iya. Emosinya nggak terkendali kali Nggak ya. terkendali. Makanya langsung cepat sama asisten, mana gelas sama piring yang promo-promo keluarin gitu kan. Karena itu yang murah, yang gampang nanti dilemparin. Enggak sih, enggak gitu. Kalau boleh tahu apakah lebih kayak dari film-film, apa pernah terjadi kekerasan juga gitu ya dalam rumah tangga, sempat terjadi atau KDRT. Jadi kalau dibilang KDRT itu ya baik secara verbal maupun secara fisik gitu. kadang verbal itu juga sakit loh. Iya. Lebih gitu. lama tinggalnya. Betul dan Apalagi kalau orang yang luka itu kan kalau belum terselesaikan kan gitu kan akhirnya melukai orang lain ya. Iya. Gitu kan. Nah, kami berdua dari memang latar belakang dari keluarga yang keras. Jadi saya pun juga dibesarkan dengan banyak luka-luka. Karena kenapa? Mungkin orang tua atau dari orang tua khususnya. Ya karena cinta yang saya terima dari kecil itu di keluarga bukan cinta yang kreatif, tapi cinta yang manipulatif. Iya, jadi kalau kamu naik kelas, dapat pujian. Tapi kalau kamu nggak naik kelas, wah habis deh. Gitu. Jadi cintanya tuh bukan yang seperti kita kenal sekarang dalam Tuhan tuh cinta yang kreatif. Artinya cinta yang walaupun, kasih yang walaupun. Nah tapi yang manipulatif. Nah begitu juga akhirnya terbawa di dalam pernikahan. Karena Esther pun juga ngalamin dari keluarga yang sama juga. Abu Esther gimana? Hampir sama mungkin luka-lukanya. Ya memang kalau luka kita belum selesai ya, saya percaya luka kita belum selesai kan mungkin tanpa kita sadari kita mengulang itu kepada anak kita ya, kepada lingkungan kita gitu. Saya lihat memang mungkin di keluarga saya juga banyak luka ya, keluarga yang cukup keras dalam kehidupannya, keluarga yang penuh persaingan gitu ya. Jadi hal yang sama mungkin terulang dalam kehidupan saya dan saya bisa mengerti itu ya, bisa menerima ya memang di dalam keluarganya memang seperti itu dan saya lihat. Tapi itu yang membuat kita juga sebenarnya waktu ribut jaga-jaga juga ya supaya anak-anak ya. Iya. Anak-anak gak lihat ya. Betul. Jadi pertengkaran biasanya diselesaikan di kamar walaupun tetap pertengkaran tidak sopan ya sebenarnya. Mungkin tidak lihat tapi Kedengarannya terdengar. juga terdengar ya sebenarnya. Benar-benar ya belajar lah. Waktu itu mengerikan sih. Iya. Mengerikan. Sampai saya tuh sekarang tuh kalau misalnya saya bangun terus saya ngeliat Monty, saya kayak ngeliat mujizat. Gitu. Mungkin itu yang membuat pengalaman itu justru jadi pengalaman yang indah ya buat saya Jadi gitu loh. melihat perubahan yang Betul. benar-benar bertolak belakang sekali. Betul. Serem Pastor dulu. Kalau dibuka badannya penuh codet. Gak sangka kan. Penuh Mana codet. sangka. Karena kan orang taunya Pastor Monty tuh lembut. Ya nggak bisa ngomongnya. marah gitu di Ngomongnya, iya. Paling nggak bisa marah. Ngomongnya juga lembut. Ternyata Iya. dulu sampai begitu ya. Iya, makanya kita belajar luka tuh masih sembuh ya. Iya, Kalau harus luka sembuh. itu sembuh, Iya. selesai kok. Iya karena luka itu membuat intimnya akhirnya ya tadi itu ya bersyarat atau intim yang tersirat gitu kan. Iya. Intim yang oke lo kasih dulu baru gue intim. Atau Iya. ada jual beli lagi. Jual beli, betul. Dunia bilang take and give. Take Padahal and kan give. Firman Tuhan berkata beri dulu. Maka Beri dulu. bukan take dulu. Tapi dunia ngajarin take dulu baru give. Betul. Titik transformasinya itu gimana sih, ceritain mungkin ya. Saya tahu cerita ini kan nggak selesai dalam satu episode kalau. Tapi mungkin secara singkat siapa duluan sih yang waras duluan gitu ya. Pasti ada duluan kan yang dijamah atau barengan atau gimana, bisa nggak ceritain? Ya,
sebenarnya mulainya itu kan kalau dalam perubahan itu selalu kita mulai masuk ke titik terendah ya. Jadi kekerasan di dalam rumah tangga itu meningkat sampai akhirnya pernah sekali fisik gitu loh. Terjadi secara fisik gitu loh. Dan waktu terjadi fisik itu saya udah mulai jadi takut, mulai masuk ke fase takut gitu ya. Fase takut, tertekan, ngebalesnya udah gak berani lagi nih, agak mundur karena udah main fisik waktu itu. Kalau dulu kan cuman pintu lah paling rusak, ditonjok, gelas pecah, kipas angin terbang gitu ya. Tapi begitu main fisik saya wow tone down nih gitu ya, bahaya gitu. Nah sampai satu waktu sebenarnya lucu sih, saya jadi pasien, akhirnya saya jadi pasien seorang dokter ya, dokter saraf gitu, saya harus disuntik, harus minum obat penenang gitu ya, karena saya pernah sampai kejang, karena ketakutan gitu loh. Sampai itu satu waktu adik saya tuh ngajak saya tuh ke gereja gitu, terus saya bingung kan, ini ke gereja ngapain, memang Natal kah? Paskah kah gitu ya, karena saya Kalau biasa kalau gereja cuma gereja Natal juga kadang-kadang cuma kasih kolektor, sadis lah saya, Tuhan tuh baik banget ya gitu. Terus saya diajak ke gereja, ada apa gitu, ternyata dia tuh naksir sama salah satu anak pengerja. Gitu, terus dia pengen supaya aku dilihat dong sama mamanya kalau aku tuh baik-baik gitu loh ke gereja. Oke, jadi saya pamit, saya mau nganterin adik saya ke gereja. Nah sampai di gereja waktu itu di Karsa, ya di Karsa Pemuda. Waktu baru parkir aja sebenarnya saya udah ragu nih. Hey, ini gereja apa nih? Kenapa pakai drum-drum, pakai band? Nyanyi-nyanyi. Waduh, gitu loh, gereja sesat pengen. Udah kurang ajar sama Tuhan. Gak pernah ke gereja, bisa ngomong gereja sesat lagi. Tuh ada gereja nih gak benar nih. Sebentar deh, sebentar. Akhirnya saya dirayu, saya masuk. Nah gitu. Jadi waktu itu di Karsa itu ruangannya itu turun ke bawah karena dia teater kan. Jadi saya pas turun tangga, terus saya duduk paling belakang. Terus orang-orang pada berdiri nyanyi, terus nyembah. Terus saya tuh kayak di dalam hati, ini bukan suara Tuhan, bukan suara orang nih. Suara malaikat, karena saya dengar oktavnya tinggi sekali gitu loh. Oktavnya tinggi sekali, tiba-tiba air mata. Tinggi banget gitu. Iya, tinggi. Wow, saya gak ngerti, saya sekarang tahu ya itu bahasa roh. Tapi penyembahan yang oktavnya tinggi banget gitu. Sampai toto air mata saya keluar. Nah saya tuh gak pernah nangis, saya tuh bukan yang suka nangis gitu ya. Gitu kan. Jadi saya lari ke mobil gitu loh. Terus saya, wah kacau nih. Saya nangis gitu kan. Sampai abis itu pulang. Tapi sejak hari itu tuh saya mikir gitu loh. Wah kok ada sesuatu ya di dalam, pengen lagi. Minggu depan saya tanya lagi adik saya. Mau dianterin lagi gak ke gereja? Ayo gitu kan. Tapi terus dia bilang, enggak. Mamanya udah lihat aku katanya. Jadi udah aman. Waduh aku tapi kepengen banget. Akhirnya saya cari tahu ternyata gerejanya ada yang jam 6 pagi. Akhirnya saya pergi karena kalau dia main golf pagi-pagi jadi saya langsung berangkat. Dia selesai saya udah pulang gitu loh. Jadi dia pagi gitu saya mulai. Nah di situ saya mulai dengar firman. Saya tuh sampai, firman? Oh ada ya gitu. Sampai satu waktu saya dengar firman yang bilang ini, hai istri tunduklah pada suami. Ada ya ayatnya kayak gitu. Akhirnya saya sampai cari, bener loh gitu. Nah di situ tuh saya mulai, oh ya aku mau, mungkin itu yang aku nggak ada gitu loh. Aku tunduk sama suami. Nah itu saya mulai ada perubahan tuh di situ. Itu belum dibaptis. Awalnya ya? Udah ya. Setelah itu kan dibaptis kan. Ya terus sampai akhirnya saya mau dibaptis. Saya pikir, wah itu geger lah keluarga ya. Ya maklum lah ya gitu, saya dibaptis gitu. Aduh katanya, ini aneh-aneh aja ini anak satu ini gitu. Pakai dibaptis. Tapi saya bilang, saya pengen memulai hidup saya sesuatu yang baru. Dan saya menyerahkan diri dibaptis. Terus akhirnya saya dibaptis tanggal 9 Juni. Ya saya dibaptis, menyerahkan diri dibaptis. Tapi dia ngangkat, dia ikut nganter. Gitu. Pas baptis itu? Iya, ikut nganter. Akhirnya terus dia bilang, kamu tuh pindah agama ya? Katanya gitu. Enggak, saya cuman ini seperti kayak mau mulai sesuatu yang baru, saya bilang gitu. Terus kenapa ya kamu mau nganter ya ayah waktu itu ya? Ya karena sebetulnya saya tuh sayang banget sih Pastor Lia, Pastor Andi sama Esther itu ya. Tapi saya gak tahu ya kalau lagi ribut itu
khususnya ketika nyenggol luka ketika dibanding-bandingkan itu. Sekarang saya baru ngerti setelah belajar bahwa luka saya itu karena waktu masa kecil itu saya suka dibanding-bandingkan sama orang tua saya gitu kan. Comparison ya. Iya, jadi kalau saya sampai melakukan hal yang menyakiti Esther itu, setelah itu ada satu penyesalan yang begitu kuat gitu. Sehingga pada waktu mereka Esther sama anak-anak tuh tidur gitu kan, saya ngelihat mereka tidur, hati saya tuh hancur. Penyesalan. Iya, karena tuh saya sayang sama dia. Tapi kayak dari dalam tuh ada sesuatu yang nggak bisa saya kendalikan gitu loh. Nggak bisa saya kendalikan yang membuat akhirnya melakukan hal-hal yang nggak wajar gitu loh. Sampai satu kali ketika kami ribut besar, terus udah gitu saya sampai melakukan kekerasan secara fisik dan Esther nangisan kesakitan gitu. Itu saya tuh seperti kayak ini bukan saya nih gitu. Nah, setelah Esther tadi dibaptis itu dan setelah dia mulai sungguh-sungguh dia ke gereja, sungguh-sungguh beribadah, saya melihat perubahan di dalam diri dia gitu. Ya. Perubahan itu. Perubahan, dia ada perubahan dalam diri dia yang biasanya kalau kita ada satu konflik, dia bisa ngomong dengan nada tinggi, dia juga bisa nunjukin kekerasannya. Kali ini beda gitu loh. Wow. Nah, ketika perubahan itu terjadi, ada sesuatu yang aneh Faisal di dalam diri saya. Saya tuh ngalamin ketakutan yang namanya kematian. Takut mati gitu. Takut mati. Terus saya pikir gitu kan, saya percaya memang surga tuh ada. Tapi di dalam keyakinan saya pada waktu itu, masuk surga tuh gak gampang. Nah disitulah saya mulai mencari Tuhan. Dengan cara yang saya mengerti sesuai dengan ajaran agama saya pada waktu itu. Gitu. Saya mulai mencari Tuhan. Nah di situ. Jadi kalau tadi Pastor tanya titik terendahnya, ya disitulah saya ngalamin titik terendahnya itu, ngalamin takut mati dan juga satu penyesalan yang dalam karena menyakiti orang yang saya cintai gitu. Tapi saya nggak bisa kendalikan itu. Itu. Saya melihat bagaimana anak saya yang dilahirkan dari seorang wanita yang saya cintai, tapi memiliki seorang bapak yang kok bisa nyakitin istrinya. Itu. Nah, disitulah saya mulai mencari Tuhan. Jadi seperti ada dua suara yang berkecamuk istilahnya tiba-tiba. Iya, satu iya. pengen kok gini, satu kok Iya. gitu ya. Kalau tiba-tiba naik Iya, seperti kayak hilang begitu, kendali, hilang kendali. Dan pada waktu setelah melakukan itu, ada satu penyesalan yang kuat sekali. Gitu. Nah disitulah saya mulai mencari Tuhan dengan cara yang saya mengerti. Sampai semua kewajiban agama saya pada waktu itu saya lakukan. Tinggal satu aja sih Pastor yang sebelum dilakukan, itu naik haji aja sih. Yang lainnya udah semua lakukan, tinggal satu aja karena ingin mencari keselamatan itu. Itu. Wow. Sampai puncaknya Esther waktu itu tahun 96 lahir baru, saya di awal tahun 97. Oke, jadi gak lama sebetulnya. Gak lama. Ya? Tahun 97 di bulan Ramadan waktu itu saya coba ambil waktu untuk ibadah puasa, sholat subuh. Nah pada waktu setelah sahur itu dan waktu saya sholat subuh dan setelah sembahyang subuh di situ saya mau tidur, tiba-tiba saya melihat ada cahaya yang terang banget. Terangnya itu lebih terang daripada lampu ini, nggak bisa kelihatan, nggak lihat. Iya, jauh lebih terang. Cuman
saya nggak bisa lihat wajahnya. Iya. Tapi seorang laki-laki dengan rambut yang panjang itu dan pakai jubah dengan tangan yang terbuka gitu. Persis gambarnya pada waktu saya lagi sekolah, waktu SMP, SMA di sekolah Katolik, itu gambar itu. Dan dalam hati saya tahu itu Yesus. Wow. Tapi dalam hati saya, untuk apa dia datang ke saya ya? Kan dia tahu saya nggak percaya sama dia. Gitu. Nah disitulah saya merasakan ada satu, badan saya tuh sakit yang luar biasa. Kayak tulang gitu, kayak diperes gitu, sakitnya luar biasa. Sampai saya udah doa dengan doa-doa yang saya tahu pada waktu itu. Dan setelah sekarang saya belajar, mungkin itulah kemuliaan Tuhan ya. Jadi kemuliaan Tuhan buat orang yang berdosa ini itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Yang sangat mengerikan sih waktu itu. Nah dari situlah tiba-tiba saya merasakan satu kedamaian. Wow. Indah ya. Luar biasa. Saya belum pernah merasakan kasih yang begitu besar. Wow. Yang sampai hari ini kalau ingat kejadian itu, sorry saya nggak bisa nahan Iya. air mata saya. Saya ngerasakan damai yang dunia nggak bisa berikan. Yang manusia nggak bisa berikan. Yang sekarang saya baru tahu itu adalah kasih Bapa. Nah, Bapak dengan mengalami, akhirnya dituntun untuk terima Tuhan Ya Yesus. saya ngomong sama Esther. Saya cerita sama dia. Waktu saya cerita sama dia, long story short, dia ngalamin sakit. Dia ngalamin sakit dan kami nggak punya uang buat ke dokter. Ngecek di rekening, cuman ada 50.000. Padahal waktu itu ada transaksi yang sebetulnya waktu itu kan masih proses clearing 2 hari ya. Ini 2 minggu Esther Lia nggak masuk. Iya. Nggak ada uang, cuma 50.000. Terus akhirnya Esther bilang, saya mau ini aja deh ke gereja, tolong anterin saya. Karena dia nggak bisa jalan, Esther. Harus dituntun karena dia sakit yang luar biasa, nggak bisa jalan dengan benar. Terus minta diantar ke gereja. Waktu itu hari Kamis kan ada ibadah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Iya, di Wisma Karsa Pemuda kan, di gereja kita. Dan waktu itu akhirnya saya berdoa dengan cara yang saya mengerti aja. Saya bilang, ya Allah, Kau tahu aku nggak punya uang, cuman ada 50.000, istri saya sakit. Saya minta izin ya mengantar ke gereja. Karena di kepercayaan saya pada waktu itu nggak boleh, haram masuk gereja. Udah saya bawa. Nah, waktu saya bawa itu ke gereja, di gereja mulai pujian penyembahan. Kami duduk di tangga di gereja pada ibadah itu. Wah itu hati saya nggak tenang tuh. Saya di dalam dengar pujian penyembahan kok kayak ada yang narik keluar gitu kan. Terus udah gitu di luar juga masih dengar pujian penyembahan ada yang narik ke dalam lagi gitu kan. Keluar masuk gak tenang. Sampai satu saat saya ngelihat Esther kok berdiri aja tadinya susah. Tapi ini pujian penyembahan dia bisa duduk, dia bisa berdiri, dia bisa duduk, dia bisa berdiri. Terus udah gitu saya ngelihat. Terus saya tanya, loh kamu udah gak sakit? Dia bilang gitu. Enggak. Nah disitulah tiba-tiba saya mendengar ada satu suara di hati saya berkata begini. Kamu lihat, kamu gak punya uang. Istri kamu sakit. Sekarang dia udah gak sakit lagi. Siapa yang sembuhin? Aku yang sembuhin katanya. Nah disitulah saya tiba-tiba hati saya tuh kayak seperti mau meledak gitu.
udah nggak tahan, terus udah gitu karena ada kekuatan yang dari dalam bicara di hati saya. Nah sampai khotbah mulai disampaikan khotbah. Nah setelah khotbah itu hamba Tuhannya menantang jemaat, siapa yang mau didoakan maju altar call. Dalam hati saya kepengen maju. Tapi kan saya gengsi pastor gitu kan. Masa mau maju sih gitu kan. Saya masih tahan gitu kan. Tapi kepengen maju, pengen didoain gitu kan. Karena ngelihat ada mujizat kesembuhannya itu kan. Dan ada suara yang ngomong di hati saya tuh, aku yang sembuhin. Dan akhirnya saya ngomong sama Esther. Saya bilang, Yang, kamu maju Ki, biar didoain. Saya bilang gitu. Tiba-tiba Esther ngeliat saya terus ngomong gini, kamu aja yang maju. Saya tahu kok kamu pengen maju. Kaget saya yang kedua gitu. Dari mana dia tahu? Iya. Ada dalam hati saya seperti itu. Nah di situ saya udah nggak tahan, udah akhirnya saya maju. Gitu saya maju ke depan, belum didoain, saya cuma ngomong, ya Tuhan, terimalah saya di dalam kerajaan-Mu. Udah, jeblak aja gitu. Oh, sampai gitu. Sampai rebah dan saya udah cuman merasakan ada damai yang begitu kuat. Ya udah saya didoain dan saat itu juga saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya karena kasih Allah begitu besar akan dunia ini kan bagi Betul. semua orang. Betul. Dia nggak milih-milih agama ini, agama itu, Betul. tapi semua orang. Betul. Dan kalau Tuhan sudah menyatakan kedaulatannya, Pastor Lia, dia bisa intervensi masuk. Dibicara sama orang yang saat itu berdosa, saat itu tidak percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Tapi kalau dia udah berdaulat, dia bisa masuk ke dalam hati. Dan dia ngomong di situ, udah. Iya. Nah, bisa Dan juga transformasi itu berubah 180 berubah di derajat situ. ya. Dan disitulah mulai saya dibangun, kami ikut, dulu namanya masih family altar ya. Iya. Belum ikut cool, dimuridkan di situ Pastor. Iya. Jadi kalau kita boleh tarik cerita ini, memang akhirnya kita kan selalu cari misteri gimana sih. Kalau tadi cerita yang pertama kan kayaknya bukan Pak Monty dan Ibu Esther banget yang sekarang kita tahu di komunitas kita menjadi orang yang paling mengkonseling, yang begitu lembut, begitu mesra, yang ngajarin banyak couples kita ya. Nah tapi ternyata memang perubahan itulah yang emang transformasi itu. Perubahan seorang Ibu Esther membawa perubahan Pak Monty. Dan memang saya rasa waktu kayak tulang diremukin itulah sebetulnya itu lagi ngerubahin. Kayak there's transformation, kayak orang Nah makanya saya percaya banget kalau Yabes yang diberi nama sakit bisa menjadi yang namanya diberkati berlimpah-limpah. Tuhan lakukan kepada Pak Monty, seorang yang begitu keras, orang yang begitu luka, menjadi orang akhirnya sembuh dan bahkan menyembuhkan orang lain juga dengan Ibu Esther sedemikian rupa dengan anak-anak semua. Nah mungkin kita nggak bisa ceritakan perjalanan, saya tahu nggak langsung simsalabim seperti hari ini. Tapi semua tahu dan bahkan kami juga Tuhan kasih tugas untuk Pak Monty Ibu Esther juga sekarang membawakan mengenai sebenarnya hubungan, kesehatan mental, konseling, semua jadi intim yang bisa menjadi orang yang intim pribadi, orang yang intim dengan yang lain. Nah mungkin sebelum kita akhiri episode ini Pak Monty dan Ibu Esther, apa sih yang rahasia resepnya sehingga menjadi intim yang nyata, intim yang asli, intim yang pure itu seperti apa? Mungkin bisa Pak Monty dan Ibu. Ladies first. Aku mau cerita dulu kan karena dia kan tadi bilangnya kan saya berubah gitu kan. Saya juga bingung sebenarnya kalau dibilang saya berubah. Saya nggak berusaha untuk merubah diri saya. Saya cuman begitu saya terima Yesus, saya baca firman, saya mencoba melakukan apa yang firman bilang gitu. Dan ternyata waktu saya mencoba melakukan kayak misalnya
jangan marah sebelum matahari terbenam. Pokoknya apa aja yang saya baca setiap hari itu saya coba lakukan dan itu rupanya di mata dia itu berubah gitu ya. Jadi hanya melakukan firman dan dari situ tuh saya belajar gitu loh. Saya tuh belajar memang sebagai manusia kan kita kan nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang sempurna itu. Dan saya sadar bahwa saya juga bisa kenal Tuhan juga karena kasih karunia gitu loh. Saya diselamatkan oleh iman. Tapi iman itu juga bukannya usaha saya kata Tuhan ya. Tapi itu pemberian Allah dan saya belajar bahwa dari kita tuh memang gak ada yang sempurna. Jadi dalam hubungan tuh kita tuh sebenarnya menjalankan dua fungsi gitu loh. Kita jadi pembawa berkat atau pembawa trauma dalam hidup seseorang gitu ya. Karena kita nggak sempurna ya kita juga bisa juga gitu dengan anak-anak, dengan pasangan. Nah sekarang tinggal kalau kita melakukan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu kan berusaha sungguh-sungguh melakukan firman. Otomatis kita akan lebih tinggi mungkin tingkat ininya ya pastinya jadi pembawa berkat. Itu bukan pembawa trauma dan itu akhirnya membuat cara kita juga memandang pasangan, memandang anak-anak dengan segala kekurangan dan kelemahannya itu berubah gitu. Jadi bukan kita mengharapkan mereka berubah gitu, tapi kita mengerti bahwa setiap orang tuh nggak ada yang sempurna gitu loh. Jadi kita menerima sebagaimana Tuhan ngampunin kita, masa sih kamu nggak ngampunin gitu ya. Sebagaimana Tuhan memberi kita peluang, memberi kita kesempatan untuk berubah, masa kita nggak kasih sih ke pasangan kita, ke anak-anak kita untuk mereka tuh punya peluang untuk berubah gitu. Jadi jadikan diri kita tuh sebagai pemberi berkat lah. Lebih banyak daripada pemberi trauma. Jadi ada dua pilihan itu ya. Either membawa trauma atau jadi berkat. Membawa berkat. Jadi the real intimacy waktu kita punya tekad aku mau membawa berkat. Ya keren sekali gitu ya. Pak Monty mungkin ada pesan real intimacy itu bagaimana? Ya, real intimacy itu bisa benar-benar kita alami secara sempurna ketika kita sudah penuh dengan cintanya Tuhan. So good. Saya belajar bahwa banyak orang mencari cinta di dalam pernikahan. Tapi yang ada kecewa. Karena berharap cinta dari manusia, manusia punya kemampuan yang terbatas. Jadi jangan cari cinta dalam pernikahan, tapi bawalah cintanya Tuhan untuk masuk ke dalam pernikahan. Karena apa yang kami alami ini, Pastor, itu semua karena kasih setia Tuhan sih. Kalau boleh dikatakan ada 100%, 90% itu Tuhan. Yang merubahkan itu semua. 5% ya Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk melakukannya. Tapi 5%-nya lagi adalah orang lain. Tapi sebetulnya itu Tuhan kok. Tuhan ya. Ketika saya jatuh, katakanlah jatuh seperti ini. Boleh Pastor, boleh angkat. Oh iya. Jangan jatuh Pastor. Pegangan kan itu pegangan. Iya. Tapi bukan saya yang tarik Pastor. Tapi Pastor yang tarik saya. Oke. Demikian sama Tuhan. Ketika kita angkat tangan minta pertolongan Tuhan, sebetulnya yang angkat itu bukan kita yang angkat kan. Iya. Tapi sebenarnya adalah dia yang angkat. Tapi kita harus mengulurkan tangan. Ulurkan tangan. Dia gak maksa gitu ya. Ya maksa, tapi bukan kita yang tarik. Iya. Wow. Ya, berserah. Selama kita merasa bahwa saya bisa, saya yang tarik Tuhan, Tuhan yang mau ikutin saya, akan pernah berhasil. Tapi begitu Tuhan sendiri yang mengangkatnya, semua itu akan menjadi indah. Ya di firman Tuhan kan bilang Yesus memegang dengan tangan kanannya memberi kemenangan. Memberikan kemenangan, betul. So, jadi mungkin kalau kami boleh menyampaikan Pastor buat semua pemirsa yang menyaksikan Into the Deep ini, jangan cari cinta dalam pernikahan, tapi bawalah cintanya Tuhan masuk dalam pernikahan. Sebelum kamu mengenal calon pasangan kamu harus kenal dulu pencipta kamu. Karena waktu kita membawa
pengenalan kita akan Tuhan dalam pernikahan itu akan membuat pernikahan kita jadi kuat. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha kita. Tapi ketika kita bersama dengan pasangan, mengizinkan Tuhan yang membangun rumah, maka sekalipun kita harus melewati badai, tapi bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melewati badai itu. Dahsyat, luar biasa. Karena makan kue Yesus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. So good. Wah, hari ini kita belajar banget tentunya ternyata real intimacy itu bukan usaha manusia ada pertama tadi 90% Tuhan. Iya. Dan karena siapa manusia berusaha untuk intim ya. Iya. Jatuh lagi dan seperti tadi Pak Monty bilang kalau kita nggak punya kita nggak bisa beri. Jadi kita selalu gagal dalam intim karena memang kita kosong di sini kita apa. Betul. Jadi harus penuh dulu. Harus penuh. Itu yang tadi saya diberkati banget, makanya banyak seringkali kita susah untuk bisa intim dengan sesama karena justru yang kita menuntut orang lain dulu untuk penuh, padahal dimulai dulu ternyata berubah kita penuh dulu. Iya. Dan luar biasa ya dari cerita hurt people menjadi heal people. Orang yang disembuhkan menyembuhkan orang lain. Aduh, I hope kita punya seri berikutnya. Tapi yang aku dan Lia diberkati banget hari ini ternyata memang orang berusaha banget untuk bisa intim. Tapi kalau tadi dikatakan mereka ngalamin Tuhan, masing-masing ngalamin Tuhan. Masing-masing yang lobang-lobang tadi dipenuhi oleh Tuhan. Barulah keintiman itu menjadi satu frekuensi ya, gampang. Karena bahasanya sama akhirnya. Iya. Tuhan dengan Tuhan, penuh dengan Tuhan. Kayak segitiga sama sisi, Pastor. Iya, betul. Jadi kalau segitiga sama sisi kanan, sisi kiri itu sama ukurannya 5 cm, 5 cm, pasti yang di bawahnya juga 5 cm juga. Oh, iya. Yang kanan kirinya, istrinya sama suaminya mendekat kepada Tuhan 3 cm, pasti ke bawahnya juga ikut juga 3 cm. Jadi semakin semua dekat Tuhan, tiba-tiba horizontal juga bisa. Iya, betul. Dan keintiman ini juga, kasih ini juga jadi berproses, Pastor. Awalnya kalau dia berbuat baik, Pastor Lia, saya akan baik. Tapi kalau nanti dia berbuat yang nggak baik, saya juga bereaksinya, oh ya udah, saya juga melakukan hal yang nggak baik. Tapi bicara keintiman dengan melibatkan Tuhan di dalamnya sampai satu titik saat ini, saya pernah cerita sama Esther. Sampai saya kalau ditanya, kenapa kamu cinta sama Esther? Kenapa kamu sayang sama Esther? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa saya bisa mengasihi dia. Ya. Bahkan sampai dia melakukan hal yang menyakitkan pun juga. Cuman mampir aja kecewanya Pastor Andi. Tapi selebihnya kayak hilang begitu aja. Hanya mengasihi. Itu. Cinta mengalahkan segala. Iya, jadi kepenuhan itulah yang membuat pertumbuhan dalam keintiman. Kami juga mengalami satu proses yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Wow, so good. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya. That's why Paulus juga berkata bahwa pernikahan manusia suami istri itu misteri yang besar, rahasia yang besar. Karena begitulah hubungan Tuhan dengan kita, suami dan istri itu punya kesamaan. Iya. Jadi saya selalu dengar dari seorang hamba Tuhan, sesehat pernikahanmu, sesehat itulah juga pelayananmu. Iya. Jadi impossible kita bisa intim banget dengan Tuhan, kita nggak bisa intim dengan istri atau suami atau anak kita, itu ada yang nggak beres. Iya. Karena semakin dekat sama Tuhan, kita juga pasti bisa intim. Jadi the real intimacy adalah ngalamin the real Jesus, the real love. Yeah. Jadi kalau tadi saya lihat seperti itu, kita pikir, wah apa nih rahasianya bisa jadi segini mesra, segini luar biasa. Ngalami Yesus setiap hari, yang ngalamin Tuhan penuh setiap hari. Dan itu luar biasa. Wah, thank you banget Esther Monty, Pastor Esther. Nah, Thank you, kalau Pastor. Into the Deep ini nggak seru kok tanpa nyanyi gitu ya. Makanya kalau ada satu lagu yang boleh melukiskan kehidupan
Esther dan Monty gitu ya. Ada lagu apa yang kira-kira yang setuju di buat lagu apa itu? Saya ingat pada waktu kami dipulihkan dan mengalami betul janji Tuhan, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Amin. Dan ada satu lagu berbicara mengenai keluarga. Ya. Dan lewat lagu itu pun juga kami berdua berjanji sama Tuhan bahwa bersama dengan keluarga kami akan melayani Tuhan. Dan lagu ini adalah lagu bersama keluarga. Bersama keluarga. Melayani Tuhan. So, sok mari, mangga. Nyanyikan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Badai. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kita sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai the real intimacy. Bukan mengenai logos, bukan mengenai pengetahuan dia. We need to learn. Tapi di balik semuanya kita harus mengalami the real God. Yes. Pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Dan waktu kamu mengalami Tuhan, kamu ketemu Tuhan, kamu pasti berubah. Dan perubahan itulah yang merubah orang lain juga. Saya percaya kabar baik itu sebetulnya bukan hanya mengenai berita, tapi kita yang berubah. Kalau kita berubah, orang kepingin kabar baik itu.
Saya percaya masih ada pengharapan bagi saudara yang sedang mengalami problem with intimacy. Baik ke Tuhan, baik kepada sesama. Kamu karena mungkin ada luka kamu yang harus sembuh. So, kami berempat, kami mengimbau Bapak Ibu untuk dapat komunitas yang baik. Seperti Pak Monty, Bu Esther, akhirnya ada komunitas yang menangkap mereka dan mereka sekarang menciptakan banyak komunitas yang boleh membuat orang-orang menjadi intim. So find a community. Dapatkan gereja yang dimanapun saja. Datangi, bilang saya perlu sembuh. Dan saya percaya waktu kita jujur, terbuka, itulah awal pemulihan saudara. Amin. Saya percaya lewat episode hari ini, kita kembali percaya bahwa kita akan intim. Ya, sebelum kita tutup ada sesuatu yang mau dikatakan? Jangan pernah putus asa. Orang sekejam apapun, sejelek apapun, kalau Tuhan yang berkehendak bisa diubahkan 180 derajat. Karena itu, kalau saudara sedang mendoakan seseorang, jangan pernah putus asa. Karena satu saat dia akan berubah. Dia akan berbalik dari jalan yang jahat, mencari Tuhan secara sungguh-sungguh pastinya. Haleluya. Bintang malam bersinar terang. Cakep. Menerangi langit yang sunyi. Cakep. Lia sayang, jangan bimbang. Cintaku tulus sampai nanti. Cakep. Haleluya. Thank you ChatGPT. Good banget. Bang Monty, doa yuk buat pemirsa semua dan tutup acara. Oke, baik. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mau berdoa buat setiap pemirsa yang menyaksikan Into the Deep, yang membutuhkan kasih Tuhan, yang membutuhkan pemulihan, yang membutuhkan kesembuhan. God love you so much. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan saat ini ketika saudara membuka hati untuk ingin mengalami kasih Tuhan, Tuhan nyatakanlah kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap pemirsa yang menyaksikan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Dan kiranya hari-hari yang setiap pemirsa yang menyaksikan senantiasa dimahkotai oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 God bless you all. See you in the next God bless you. Bye-bye.